Oke, baik teman-teman semuanya, ini adalah video tugas kami tentang hukum perjanjian yang ditugaskan oleh Bapak Nuhrawi. Maka dari ini nanti kami akan menjelaskan semuanya tentang hukum perjanjian. Oke, sebelumnya teman-teman, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya sendiri bernama Raja Boy Karina Manik. Saya Izar Fatoni. Perkenalkan, nama saya Nadia Zara. Dan saya Nasyatul Alia. Oke, baiklah teman-teman, mari kita lanjut. Kali ini adalah penyampaian tentang hukum perjanjian yang pertama kali akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nadia Zahra berikut ini. Dipersilakan. Hukum perjanjian. Hukum perjanjian merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia modern. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain dengan orang lainnya. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah yang pertama, suatu perbuatan yang diantaranya saling mengikat dan terikat. Yang kedua, antara sekurangnya yakni dua orang. Yang ketiga, perbuatan tadi menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan kepada masyarakat atau kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Berikut beberapa pendapat para ahli, yakni yang pertama pendapat dari Pak Sudikno. Beliau mengatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati tadi. Nah, yang kedua ada pendapat dari Pak Subekti. Beliau mengatakan bahwa perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Nah, sementara itu yang terakhir ada pendapat dari Pak Purwahid Patrik. Beliau mengatakan bahwa perjanjian yaitu perbuatan hukum yang memiliki makna perbuatan di mana untuk terjadinya atau lenyapnya hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang-orang atau orang-orang tersebut tadi. Nah, berarti berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam perjanjian terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Secara sederhana, pengertian perjanjian adalah apabila dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Adapun sifat-sifat dari perjanjian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian timbal balik, yakni perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
misalnya perjanjian jual beli. Lalu yang kedua ada perjanjian obligator. Perjanjian obligator ini adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Nah, di sini terdapat suatu pendapat dari KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan, yakni perjanjian kebendaan tadi. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke teman-teman, yang kedua adalah syarat sah perjanjian. Persyaratan suatu perjanjian merupakan hal yang mendasar yang harus kita ketahui dan kita pahami dengan baik. Suatu perjanjian akan mengikat dan berlaku apabila perjanjian tersebut dibuat dengan sah. Berikut ini saya akan sampaikan mengenai persyaratan yang dituntut oleh undang-undang bagi perjanjian agar dapat dikatakan sah. Oke, terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam mengadakan perjanjian, kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Artinya, para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam keadaan menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya kecacatan atau cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Tidak dalam keadaan menghadapi tekanan tersebut dimaksudkan bahwa para pihak dalam mencapai kata sepakat haruslah terbebas dari kehilafan, paksaan ataupun penipuan seperti yang tercantum dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum artinya sudah cukup umur atau sudah dinyatakan dewasa. Pada asasnya, setiap orang adalah cakap menurut hukum, kecuali jika oleh undang-undang sudah dikatakan tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang dianggap tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan dan perempuan yang bersuami. Tetapi pada subjek yang terakhir, yaitu perumpamaan bersuami, telah dihapuskan oleh edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, sehingga sekarang kedudukan perempuan yang bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria dan cakap untuk mengadakan perbuatan hukum. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Mengenai suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Berdasarkan pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Artinya bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu. Apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tentu. Asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dapat dihitung. Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan pada pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.
Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya orang-orang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus membuat sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dapat dihitung. Syarat bahwa prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi itu kabur sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata adalah mengenai suatu sebab yang halal. Terkait dengan hal ini, Wirjono Projo Dikoro menyatakan bahwa tidak mungkin ada suatu persetujuan yang tidak memiliki sebab atau kaus. Oleh karena kaus sebetulnya adalah isi dari persetujuan dan tiap-tiap persetujuan tentu mempunyai isi. Keempat, syarat di atas tadi mutlak harus ada atau mutlak harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Oleh karenanya, tanpa salah satu syarat tersebut, perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk dibatalkan. Sedangkan apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian adalah batal demi hukum. Artinya, dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Oke, selanjutnya penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Izhar Fatoni. Dipersilakan pada Saudara Izhar Fatoni. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian itu apa sih? Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Demikian pula halnya dalam hukum perjanjian yang memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas konsensualisme atau asas sepakat adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul atau dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dalam asas ini disebutkan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terkait bentuk dan tercapainya tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka. Asas ini disimpulkan pada pasal 1320 KUHP Perdata yang menyebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan tanpa menyebutkan harus adanya formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu. Dalam pasal 1320 butir 1 KUH Perdata yang berarti bahwa pada asasnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Perjanjian baru sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam asas konsensualisme, perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun secara tertulis berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti. Undang-undang menetapkan pengecualian bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau perjanjian perdamaian atau dengan kata
akta notaris. Selanjutnya yaitu asas kebebasan. Asas kebebasan itu apa? Berkontrak. Asas kebebasan merupakan perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun keasusilaan. Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract diatur di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua orang persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan keasusilaan memenuhi syarat sebagai perjanjian. Tidak dilarang oleh undang-undang sesuai dengan kebiasaan sebagai perjanjian. Artinya, para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan keasusilaan, memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak dilarang oleh undang-undang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikat baik. Menurut hukum perjanjian Indonesia, ruang lingkup berkontrak terdiri atas hal-hal berikut. 1. Kebebasan untuk membuat untuk tidak membuat perjanjian. Yang kedua, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian. Yang ketiga, kebebasan untuk memilih objek perjanjian. Yang keempat, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, keasusilaan, dan ketertiban umum. Yang selanjutnya, asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda. Asas kekuatan mengikat merupakan suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh. Sesuai isi kontrak tersebut mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum. Kekuatan sama dengan kekuatan mengikat perundang-undangan. Pada asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan yang mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati. Bila mana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar web prestasi atau adanya ingkar janji. Asas pacta sunt servanda ini juga menyimpulkan bahwa kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, orang dapat membuat perjanjian apapun nama perjanjian itu, para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian. Dalam suatu perjanjian maka dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat berakibat hukum melanggar undang-undang. Yang selanjutnya itu asas itikat baik. Asas itikat baik dapat ditemukan dalam rumusan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut J. Satrio, penafsiran itikat baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan
Karena itikat baik adalah suatu pengertian yang abstrak, dan kalaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikat baik, orang masih sulit untuk merumuskannya. Asas itikat baik mempunyai dua pengertian, yaitu itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Asas itikat baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikat baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan keasusilaan, atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan. Oke, terima kasih kepada Saudara Ijar Fatoni atas penyampaiannya, dan penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nasyatul Alia. Dipersilakan. Nah, pada poin yang terakhir ini, saya akan membahas seputar prestasi dalam hukum perjanjian. Apa itu prestasi? Prestasi adalah pemenuhan kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Nah, maksudnya itu adalah pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak itu harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah disepakati. Prestasi dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Di dalam hukum perjanjian, itikat baik itu mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama dalam arti subjektif, di mana kejujuran seseorang itu dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang mana hal itu terletak pada sikap batin seseorang pada saat melakukan perbuatan hukum. Itikat baik dalam arti subjektif ini diatur dalam pasal 531 buku 2 KUH Perdata. Yang kedua, dalam arti objektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, di mana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Namun, yang sering dijumpai dalam pelaksanaan suatu perjanjian adalah ketika salah satu pihak tidak mematuhi dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau hal ini dapat disebut sebagai wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah suatu sikap di mana seseorang itu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. R. Subekti mengemukakan bahwa wan prestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Wan prestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi. Sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Pasal 1235 KUH Perdata dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik sampai pada saat penyerahannya. Penyerahan menurut pasal 1235 KUH Perdata ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur itu bisa menimpa debitur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1236 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata juga diatur pada pasal 1237 KUH Perdata. Nah, pasal 1236 KUH Perdata, si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si penghutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perkataan itu adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wujud prestasi itu terbagi atas 3 hal berikut ini. Yang pertama, memberikan sesuatu.
Dalam ketentuan pasal 1235 dinyatakan dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahannya. Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual yang objeknya itu adalah barang, di mana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri. Kewajiban merawat dengan baik itu berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Yang kedua, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan ini, yakni melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi, wujud prestasi di sini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini, debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka di sini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya, sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Prestasi ini menuntut sikap pasif salah satu pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang telah diperjanjikan. Contohnya adalah perjanjian antara karyawan kepada perusahaan di mana karyawan itu tidak boleh bekerja di perusahaan lainnya. Nah, prestasi dari suatu perjanjian itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, harus diperkenankan. Artinya, prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang. Yang kedua, harus tertentu atau dapat ditentukan. Yang ketiga, harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia. Oke, baik teman-teman semuanya, demikianlah pemaparan tugas kami tentang hukum perjanjian. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Saya mengucapkan ribuan